Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebagai seorang wanita, pastilah kita senang bila kita diciptakan oleh Tuhan berwajah cantik. Betul ibu-ibu? Tetapi kecantikan yang dipilih oleh Tuhan adalah karakter atau kepribadian kita sebagai wanita-wanitanya Tuhan. Ada seorang wanita yang memiliki kepribadian atau karakter yang luar biasa. Dia bernama Ruth yang berasal dari Moab. Moab adalah bangsa yang dikutuk oleh Tuhan karena lahir dari keturunan Lot dan anak perempuannya. Itu berarti terjadi hubungan incest antara ayah dan anak, hubungan sedarah. Tetapi Ruth dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena Ruth meskipun lahir sebagai bangsa Moab, tetapi Ruth memiliki keputusan yang benar. Keputusan apa ibu-ibu? Mari kita lihat di dalam Ruth. Kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan tinggal dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Keputusan ini diambil Ruth ketika Naomi akan kembali pulang ke Bethlehem. Ruth mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi dan keputusan untuk menerima Allahnya Naomi sebagai Allahnya secara pribadi. Keputusan inilah yang menjadi titik awal menuju masa depan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Amin ibu-ibu. Kita sebagai wanita-wanitanya Tuhan miliki keputusan yang benar, yaitu keputusan untuk tetap setia kepada Tuhan. Meskipun ada di dalam proses, meskipun ada di dalam masalah, tetapi tetap taat di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Karena keputusan yang benar, yaitu keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan, akan mempengaruhi masa depan kita, akan mempengaruhi kehidupan keluarga kita, akan mempengaruhi pekerjaan, pelayanan, bahkan seluruh aspek kehidupan kita. Ibu-ibu, Ruth memiliki keputusan yang benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ruth memiliki ketulusan hati. Keputusan Ruth adalah keputusan yang tulus, tanpa motivasi apapun. Ruth ingin mendampingi Naomi dalam keadaan apapun dan menerima Allahnya Naomi. Itu keluar dari hati yang tulus. Ruth tidak menaruh harapannya kepada Naomi, tetapi Ruth menaruh harapannya kepada Allahnya Naomi. Karena memang tidak ada yang dapat diharapkan dari ibu mertuanya ini. Naomi sudah tua dan tidak punya suami, tidak punya keluarga. Naomi tidak punya harta apapun. Ya, hal ini dikatakan oleh Naomi di dalam Ruth 1 ayat 20 dan 21. "Janganlah sebut aku Naomi." Naomi artinya menyenangkan. "Sebutlah aku Mara," artinya pahit. "Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku." Perhatikan ibu-ibu, Naomi berkata bahwa dengan tangan yang penuh aku pergi. Artinya pada waktu itu sebenarnya di Bethlehem masih terpelihara. Naomi dan keluarganya masih terpelihara. Naomi meninggalkan Bethlehem, yaitu yang artinya rumah roti, menuju Moab, ya, pergi ke sana. Kenapa? Karena di Israel pada waktu itu terjadi kelaparan. Tetapi Naomi dan keluarganya menuju Moab itu dengan tangan yang penuh. Artinya masih ada berkat sebenarnya di Bethlehem, tetapi di Moab, ya, ketika Naomi dan keluarganya tinggal di Moab, mereka kehilangan segala sesuatunya. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang ketika mengalami kelaparan, mengalami proses, mengalami masalah, meninggalkan Tuhan, meninggalkan Bethlehem, meninggalkan rumah Tuhan, dan menuju ke dunia. Naomi dalam kondisi yang depresi, dalam kondisi yang putus asa, ya, pulang ke Bethlehem. Ibu-ibu, bisa dibayangkan bila Naomi pulang ke Bethlehem seorang diri dalam kondisi seperti itu. Tetapi ketulusan hati Ruth
membulatkan tekadnya untuk mendampingi mertuanya kemanapun Naomi pergi. Ibu-ibu sebagai wanita miliki ketulusan hati seperti Rut, melayani dengan tulus hati, mengasihi dengan tulus hati, bekerja dengan tulus hati, memberi dengan tulus hati. Ketulusan hati membuka jalan menuju hari depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Amin ibu-ibu. Miliki ketulusan hati, itu yang kedua. Yang ketiga, Rut memiliki hati yang rela. Hati yang rela itu terbentuk karena kerendahan hati ibu-ibu. Kita percaya bahwa Rut bertemu dengan Boas dan menjadi istri Boas itu karena Tuhan. Tetapi sebelum Rut bertemu dengan Boas, Rut menjalankan prosesnya menuju masa depan yang penuh harapan dengan kesetiaan, ketaatan, ketekunan, iman, dan juga pengharapan. Rut memiliki hati yang rela untuk setia mendampingi Naomi kemanapun Naomi pergi. Meskipun yang didampingi adalah seorang wanita yang sudah tua dan tidak memiliki apa-apa. Diperlukan kerendahan hati untuk memiliki hati yang rela mendampingi Naomi dalam segala keadaan. Rut juga memiliki hati yang rela untuk tekun memungut bulir-bulir jelai yang jatuh. Rut setiap hari dari pagi sampai petang memungut jelai yang terjatuh di jalan untuk makan mereka berdua. Diperlukan kerendahan hati ibu-ibu untuk memungut bulir-bulir jelai yang jatuh ke tanah. Dan Rut memiliki kerendahan hati itu. Rut memiliki hati yang rela juga untuk taat kepada Naomi. Diperlukan kerendahan hati untuk taat ibu-ibu. Untuk mengerjakan apa yang dinasehatkan, apa yang diperintahkan oleh Naomi ketika bertemu dengan Boas. Rut mengerjakannya dengan baik apa yang diperintahkan oleh Naomi. Dia taat, dan karakter inilah yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Rut. Sehingga Rut dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan keturunan Sang Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kepada kita hidup yang kekal dan hari depan yang penuh dengan harapan. Ibu-ibu, sebagai wanita, miliki hati yang rela untuk menjalankan proses Tuhan menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Dengan kesetiaan, ketaatan, ketekunan. Karena ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Ibu-ibu, bagaimana dengan kita? Untuk menggenapi rencana Allah di dalam hidup kita, diperlukan karakter yang membuat Tuhan senang dan memilih kita berjalan di dalam rencananya yang ajaib. Amin. Ibu-ibu, jadilah wanita-wanitanya Tuhan yang memiliki karakter-karakter Kristus seperti Rut. Amin ibu-ibu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memilih kami untuk masuk di dalam karya keselamatan-Mu, sehingga kami memiliki keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ajar kami terus Tuhan untuk berharap kepadamu dan memiliki karakter sebagai wanita yang percaya kepadamu, sehingga rencanamu tergenapi dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan boleh datang kepadamu Tuhan. Berkati dan lindungi setiap wanita-wanitamu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.